Bayangkan di tengah hiruk-pikuk jalanan, saat semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing, ada satu momen kecil yang justru mengubah segalanya. Seorang wanita bule cantik yang tampak biasa saja di mata orang lain, tiba-tiba tak kuasa menahan air mata. Bukan karena kesedihan, tapi karena sebuah kebaikan sederhana dari seorang pria tukang sapu jalan yang sering dianggap tak terlihat. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kebaikan kecil itu bisa begitu menyentuh hatinya? Kisah ini bukan hanya tentang perbedaan latar belakang, tapi tentang kemanusiaan yang tulus yang kadang justru datang dari orang yang paling tidak kita duga. Sebelum lanjut, jangan lupa ya, klik like sekarang, tulis di kolom komentar kamu nonton dari kota mana, dan share ke teman-teman kamu biar makin banyak yang terinspirasi. Mimin doakan untuk kamu yang sudah like, semoga rezekinya dilancarkan, urusannya dimudahkan, dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Yuk kita mulai ceritanya. Di bawah langit cerah yang menyambut pagi, langkah kaki seorang wanita bernama Afani akhirnya menapaki tanah Indonesia untuk pertama kalinya. Wajahnya memancarkan rasa kagum yang sulit disembunyikan. Matanya berbinar melihat suasana yang begitu berbeda dari negara asalnya. Udara hangat, senyum ramah orang-orang, dan hiruk-pikuk jalanan yang terasa hidup, semuanya terasa begitu baru. Namun, entah kenapa juga terasa dekat di hatinya. Afani menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum kecil. Jadi, ini Indonesia, gumamnya pelan. Sejak lama, ia memang memimpikan perjalanan ini. Bukan sekadar liburan biasa, tapi sebuah pelarian sejenak dari rutinitas hidupnya yang padat. Di usianya yang menginjak 30 tahun, Afani ingin merasakan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang lebih bermakna. Hari pertamanya diisi dengan berjalan santai menyusuri jalanan kota. Ia memperhatikan setiap detail kecil yang seringkali terlewatkan oleh orang lain. Pedagang kaki lima yang sibuk melayani pembeli, anak-anak yang tertawa lepas di pinggir jalan, hingga suara kendaraan yang bersahutan seperti irama yang unik. Saat berhenti di sebuah warung kecil, Afani mencoba berbincang dengan pemiliknya. "Ini enak?" tanyanya sambil menunjuk makanan dengan sedikit ragu. Si pemilik warung tersenyum ramah. "Enak, Mbak, coba saja, pasti suka." Afani tertawa kecil. "Baiklah, saya percaya." Momen sederhana itu membuatnya merasa diterima. Tidak ada rasa asing yang menakutkan, justru yang ada adalah kehangatan yang sulit dijelaskan. Setelah makan, ia kembali melanjutkan perjalanannya. Sesekali ia mengeluarkan ponselnya, mengabadikan momen-momen kecil yang menurutnya begitu berharga. "Tempat ini indah sekali," ucapnya pelan sambil merekam suasana sekitar. Hari itu terasa sempurna. Afani berjalan dengan langkah ringan, hatinya penuh dengan rasa syukur dan kebahagiaan. Ia tidak tahu bahwa perjalanan ini akan menjadi salah satu momen paling berkesan dalam hidupnya. Bukan hanya karena keindahan tempatnya, tapi karena sebuah kejadian yang akan mengubah cara pandangnya tentang manusia. Namun untuk saat ini, Afani hanya tersenyum, menikmati setiap detik tanpa menyadari bahwa sebuah kejadian tak terduga sedang menantinya di hari-hari berikutnya. Hari itu, matahari mulai condong ke barat, menyisakan cahaya hangat yang menyelimuti kota. Afani masih melanjutkan perjalanannya, menikmati setiap sudut yang ia temui seolah tak ingin melewatkan satupun momen. Langkahnya akhirnya terhenti di sebuah bangku umum di pinggir jalan. Ia duduk perlahan, menghela napas, lalu tersenyum puas. "Capek juga, tapi seru," ucapnya pelan pada dirinya sendiri. Ia meletakkan tasnya di samping, lalu mengambil ponsel untuk melihat hasil foto yang tadi ia ambil. Sesekali ia tertawa kecil, merasa puas dengan perjalanan hari itu. Tak lama kemudian, seorang anak kecil lewat di depannya sambil membawa balon warna-warni. Afani tersenyum melihatnya. "Halo," sapa Afani ramah. Anak itu hanya tersenyum malu, lalu berlari kembali ke arah ibunya. Momen sederhana itu membuat Afani kembali berdiri. Ia merapikan bajunya,
masih tersenyum, lalu melangkah pergi, tanpa menyadari sesuatu yang sangat penting tertinggal di bangku itu. Tasnya. Tas yang berisi dokumen penting, uang dan berbagai barang berharga miliknya. Tertinggal begitu saja. Beberapa menit berlalu. Afani berjalan cukup jauh, bahkan sempat berhenti di beberapa tempat. Hingga akhirnya, langkahnya tiba-tiba terhenti. Wajahnya berubah, senyumnya perlahan menghilang. Tangannya refleks meraba sisi tubuhnya, kosong. Ia menoleh ke kanan dan kiri, lalu mulai membuka tas kecil yang ia pegang di tangannya. Nafasnya mulai tidak teratur. Tas aku, ucapnya lirih mulai panik. Ia mengingat-ingat. Bangku, tempat ia duduk tadi. Matanya langsung membesar. Tidak mungkin, katanya sambil menggeleng. Tanpa berpikir panjang, Afani langsung berbalik arah. Langkahnya yang tadinya santai berubah menjadi cepat, hampir berlari. "Tolong jangan hilang, tolong," gumamnya dengan suara bergetar. Jantungnya berdetak kencang. Setiap detik terasa begitu lama. Sesampainya di tempat tadi, ia langsung melihat ke arah bangku itu. Kosong. Tas itu sudah tidak ada. Afani terpaku. Wajahnya pucat, napasnya tertahan. Ia mendekat perlahan, seolah berharap apa yang ia lihat tidak nyata. Tidak, ucapnya pelan. Ia mulai menoleh ke sekitar, mencari dengan pandangan cemas. "Permisi, tadi ada tas di sini. Ada yang lihat?" Tanyanya pada orang yang lewat. Suaranya mulai terdengar panik. Namun orang-orang hanya menggeleng, sebagian bahkan tidak memahami apa yang ia katakan. Rasa cemas berubah menjadi ketakutan. Di negara yang jauh dari rumah, tanpa kenalan, tanpa pegangan, kini ia kehilangan sesuatu yang sangat penting. Afani menutup mulutnya, menahan tangis yang mulai muncul. "Aku harus bagaimana?" bisiknya pelan. Hari yang tadinya terasa begitu sempurna, dalam sekejap berubah menjadi mimpi buruk yang tidak pernah ia bayangkan. Dan di tengah keramaian itu, Afani berdiri sendiri, diliputi rasa panik, takut, dan penyesalan atas satu kesalahan kecil yang kini berakibat besar. Langit yang tadi terasa hangat kini perlahan berubah menjadi redup di mata Afani. Bukan karena matahari yang tenggelam, tapi karena perasaannya yang mulai runtuh. Ia masih berdiri di sekitar bangku itu, menatap kosong ke arah jalanan yang ramai. Orang-orang berlalu lalang tanpa menyadari bahwa ada seseorang yang sedang kehilangan sesuatu yang sangat berarti. Afani mulai berjalan menyusuri area sekitar, matanya menyapu setiap sudut dengan penuh harapan. Mungkin ada yang memindahkannya, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Ia mendekati seorang pedagang di pinggir jalan. "Permisi, tadi ada tas di sini, tas warna gelap," tanyanya dengan suara sedikit gemetar. Pedagang itu terlihat bingung, lalu menggaling pelan. "Tidak tahu, Mbak." Jawaban itu seperti memukul hatinya. Afani beralih ke orang lain. "Maaf, kamu lihat tas di bangku sana?" Namun lagi-lagi hanya gelengan kepala yang ia terima. Semakin banyak ia bertanya, semakin besar rasa takut yang menggerogoti pikirannya. Langkahnya mulai tidak terarah. Ia kembali ke bangku, lalu menjauh lagi, seperti tidak tahu harus berbuat apa. "Aku ceroboh, kenapa aku bisa lupa?" ucapnya lirih sambil menahan air mata. Tangannya gemetar, nafasnya semakin tidak teratur. Ia mencoba berpikir jernih, tapi kepanikan membuat semuanya terasa buntu. Isi tas itu bukan sekedar barang biasa. Ada dokumen penting, uang, identitas dirinya, semuanya. "Aku tidak kenal siapa-siapa di sini," bisiknya pelan. Perasaan asing yang tadi terasa hangat kini berubah menjadi menakutkan. Keramaian yang sebelumnya menyenangkan kini justru terasa menekan. Afani berjalan pelan ke pinggir jalan, lalu duduk lemas di trotoar. Ia menunduk, menatap kosong ke arah tanah. Suara kendaraan yang lalu lalang kini terdengar samar. Pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan buruk. Bagaimana kalau tas itu hilang selamanya? Bagaimana kalau dokumennya disalahgunakan? Bagaimana kalau ia tidak bisa pulang?
Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Aku takut," ucapnya dengan suara bergetar. Tak ada yang menghampiri. Tak ada yang benar-benar mengerti apa yang sedang ia rasakan. Di tengah keramaian kota yang asing, Avani merasa sendirian. Benar-benar sendirian. Waktu terus berjalan. Langit semakin gelap dan harapannya perlahan ikut memudar. Ia masih mencoba mencari, namun langkahnya kini lebih lambat. Lebih lemah, seolah hatinya mulai menyerah. Hari yang dimulai dengan kebahagiaan, kini berakhir dengan air mata dan keputusasaan yang mendalam. Dan Avani hanya bisa berharap, entah kepada siapa, agar keajaiban kecil datang dan mengubah semuanya. Di saat harapan Avani perlahan memudar di sudut kota yang lain, sebuah cerita berbeda justru sedang dimulai. Seorang pria bernama Samsul, berusia sekitar 28 tahun, tengah menjalani pekerjaannya seperti biasa. Dengan seragam sederhana dan sapu di tangannya, ia menyusuri jalanan yang mulai lengang, membersihkan sisa-sisa aktivitas hari itu. Langkahnya tenang, wajahnya sederhana, namun sorot matanya penuh ketulusan. "Biar bersih, enak dilihat," gumamnya pelan sambil menyapu dedaunan kering di pinggir jalan. Baginya, pekerjaan ini mungkin terlihat biasa bagi orang lain, bahkan seringkali tak diperhatikan. Namun bagi Samsul, ini adalah tanggung jawab yang ia jalani dengan sepenuh hati. Saat ia mendekati sebuah bangku umum, langkahnya tiba-tiba terhenti. Matanya menangkap sesuatu. Sebuah tas. Ia mengerenyit pelan, lalu mendekat. "Ini tas siapa ya?" ucapnya sambil melihat ke sekitar. Bangku itu kosong. Tidak ada siapapun di sana. Samsul mengambil tas tersebut dengan hati-hati. Ia membuka sedikit, hanya untuk memastikan apakah ada identitas di dalamnya. Saat melihat isi tas itu, ekspresinya berubah kaget. "Wah, ini pasti penting banget," katanya lirih. Ia melihat ada dokumen, uang, dan barang-barang berharga lainnya. Sekilas saja sudah cukup membuatnya paham bahwa tas ini bukan milik orang sembarangan. Samsul terdiam sejenak. Di satu sisi, ia tahu betapa berharganya isi tas itu. Namun di sisi lain, ia juga tahu ini bukan miliknya. Ia menarik nafas dalam, lalu menutup kembali tas tersebut dengan rapi. "Harus dikembalikan," ucapnya tegas. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk menyimpan tas itu dengan baik. Bukan untuk dimiliki, tapi untuk dijaga sampai bertemu pemiliknya. Ia mulai melihat sekeliling, mencoba mencari petunjuk. Samsul berjalan ke arah beberapa orang yang masih berada di sekitar. "Permisi, tadi ada yang lihat orang bawa tas ini?" tanyanya sopan sambil menunjukkan tas tersebut. Orang yang ditanya menggeleng. "Tidak tahu, Mas." Ia tidak menyerah. Samsul berpindah ke orang lain. "Maaf, ada yang kehilangan tas mungkin?" Namun jawabannya tetap sama. Langkahnya terus bergerak, dari satu orang ke orang lain. Meski mulai lelah, ia tetap berusaha. "Pasti orangnya lagi bingung sekarang," gumamnya dengan wajah serius. Ia bisa membayangkan bagaimana perasaan pemilik tas itu. Kehilangan barang penting di tempat asing bukanlah hal yang mudah. Waktu terus berjalan, dan suasana semakin sepi. Samsul menatap langit yang mulai gelap, lalu kembali melihat tas di tangannya. "Besok aku coba cari lagi," katanya pelan. Dengan penuh tanggung jawab, ia membawa tas itu pulang. Disimpannya dengan hati-hati, memastikan tidak ada satupun isi yang berkurang. Malam itu mungkin bagi banyak orang hanyalah malam biasa. Namun bagi Samsul, itu adalah awal dari sebuah niat baik yang tanpa ia sadari akan mengubah hidup seseorang dan mungkin juga hidupnya sendiri. Pagi kembali datang, namun tidak semua orang menyambutnya dengan perasaan yang sama. Bagi Samsul, hari itu dimulai dengan satu tujuan yang jelas: menemukan pemilik tas yang ia temukan semalam.
Ia mengambil tas tersebut dengan hati-hati sebelum berangkat bekerja. Disampirkannya di bahunya, dijaga seolah itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Semoga hari ini ketemu orangnya, ucapnya pelan penuh harap. Setibanya di area tempat ia bekerja, Samsul tidak langsung fokus menyapu seperti biasanya. Matanya lebih sering mengamati sekitar, berharap melihat seseorang yang tampak kebingungan atau mencari sesuatu. Ia kembali ke bangku tempat ia menemukan tas itu. Kosong. Namun kali ini, ia tidak menyerah begitu saja. Samsul mulai berinisiatif bertanya ke lebih banyak orang. "Permisi, ada yang kehilangan tas mungkin? Saya nemu di sini kemarin," katanya sambil menunjukkan tas tersebut. Beberapa orang berhenti sejenak, melihat, lalu menggeleng. "Bukan punya saya, Mas." Ia berjalan lagi, menghampiri orang lain. "Maaf, mungkin ada yang cari tas?" Namun hasilnya tetap sama. Jam demi jam berlalu. Matahari mulai naik tinggi, panas mulai terasa, namun Samsul tetap berkeliling di area itu. Sesekali ia berhenti, mengusap keringat di dahinya. "Kemana ya orangnya?" gumamnya lirih. Langkahnya mulai melambat, tapi tekadnya belum hilang. Ia bahkan sempat mencoba bertanya ke pedagang yang kemarin juga ia temui. "Pak, kemarin ada orang kehilangan tas tidak?" Pedagang itu berpikir sejenak, lalu menggeleng. "Sepertinya tidak ada, Mas." Jawaban itu membuat Samsul terdiam sejenak. Namun ia hanya mengangguk pelan. "Ya sudah, terima kasih, Pak." Di sisi lain, tak jauh dari tempat itu, Afani duduk di pinggir jalan dengan tubuh yang terlihat lemah. Wajahnya pucat, matanya sembab karena terlalu banyak menangis sejak Pumalin. Ia menunduk, kedua tangannya saling menggenggam, mencoba menenangkan dirinya sendiri. "Aku harus bagaimana?" bisiknya pelan. Ia sudah berusaha mencari ke berbagai arah, bertanya ke banyak orang, bahkan kembali ke lokasi berkali-kali. Namun hasilnya tetap sama, nihil. Rasa putus asa kini benar-benar menguasainya. Ia menatap jalanan di depannya dengan pandangan kosong. Orang-orang lewat begitu saja, sementara dirinya merasa seperti terjebak dalam situasi yang tidak ia pahami. "Aku sendirian di sini," ucapnya dengan suara hampir tak terdengar. Sementara itu, Samsul yang mulai lelah akhirnya kembali berdiri di dekat area bangku itu. Ia menatap sekeliling sekali lagi. Masih belum ada tanda-tanda. Ia menarik napas panjang. "Mungkin belum ketemu sekarang," katanya pelan. Dengan langkah yang sedikit berat, ia memutuskan untuk kembali bekerja seperti biasa. Namun tas itu tetap ia jaga, tetap ia bawa, seolah menjadi tanggung jawab yang belum selesai. Samsul menatap tas itu sejenak. "Aku pasti kembalikan, pasti," ucapnya dengan penuh keyakinan. Hari itu berlalu dengan usaha yang belum membuahkan hasil. Di satu sisi, ada seseorang yang terus berusaha mengembalikan. Di sisi lain, ada seseorang yang perlahan kehilangan harapan. Dan takdir, diam-diam sedang menyiapkan pertemuan yang akan mengubah semuanya. Pagi itu terasa berbeda. Udara masih sama, jalanan masih ramai seperti biasanya. Namun tanpa disadari, hari itu akan menjadi momen yang tak terlupakan bagi dua orang yang dipertemukan oleh takdir. Samsul kembali datang ke lokasi dengan tas yang masih setia ia jaga sejak kemarin. Langkahnya tenang, tapi matanya penuh harap. "Semoga hari ini ketemu," gumamnya pelan. Ia berjalan menuju bangku tempat ia menemukan tas itu. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Di pinggir jalan tak jauh dari bangku tersebut, ia melihat seorang wanita duduk dengan tubuh yang terlihat lemah. Kepalanya tertunduk, wajahnya murung, matanya sembab. Samsul memperlambat langkahnya. Ia memperhatikan wanita itu dengan seksama. Sepertinya, dia kenapa ya? Pikirnya. Perlahan ia mendekat. "Permisi," sapa Samsul dengan hati-hati. Wanita itu mengangkat wajahnya. Itu Afani. Mata mereka bertemu. Samsul terdiam sejenak, lalu pandangannya turun ke wajah Afani yang jelas menunjukkan kesedihan mendalam. Dengan ragu, ia mengangkat tas yang ia bawa. "Maaf, apakah ini tas Mbak?" tanyanya pelan. Sejenak waktu seperti berhenti.
Avani menatap tas itu, matanya membesar, nafasnya tertahan. Itu, suaranya bergetar. Ia berdiri dengan cepat, mendekat, tangannya gemetar saat menyentuh tas tersebut. "Ini tas saya, ini benar tas saya," ucapnya hampir tak percaya. Air matanya langsung jatuh. Samsul mengangguk pelan. "Saya nemu kemarin di bangku sana," katanya sederhana. Belum sempat Samsul berkata lebih banyak, Avani langsung memeluknya. Tangisnya pecah. terima kasih banyak," ucapnya di sela tangis. Pelukan itu begitu tulus, bukan sekadar rasa senang karena barangnya kembali, tapi karena ia baru saja menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kebaikan, kejujuran, dan harapan. Samsul terlihat sedikit kaget, namun ia tersenyum kecil. Tangannya canggung, tapi ia membalas dengan hangat. "Iya, sama-sama," ucapnya pelan. Beberapa orang di sekitar mulai memperhatikan. Suasana yang tadinya biasa saja, kini berubah menjadi momen yang penuh haru. Avani melepaskan pelukannya, namun air matanya belum berhenti. Saya sudah cari kemana-mana, saya pikir sudah hilang," katanya dengan suara bergetar. Samsul menggeleng. "Saya simpan, Mbak, takutnya penting," jawabnya sederhana. Jawaban itu justru membuat Avani semakin terharu. Di tengah dunia yang sering membuat orang ragu, ia justru menemukan ketulusan dari seseorang yang bahkan tidak ia kenal. Ia menatap Samsul dengan mata yang masih basah. "Kamu orang baik," ucapnya pelan. Samsul hanya tersenyum. Momen itu sederhana, namun terasa begitu dalam. Sebuah pertemuan yang tidak direncanakan, sebuah kebaikan yang tulus, dan sebuah pelukan yang menjadi bukti bahwa masih ada hati yang peduli tanpa pamrih. Setelah momen haru itu perlahan mereda, Avani masih berdiri di hadapan Samsul dengan mata yang belum sepenuhnya kering. Namun kali ini bukan lagi kesedihan yang terlihat, melainkan rasa kagum yang begitu dalam. Ia memegang tasnya erat, seolah tak ingin melepaskan sesuatu yang baru saja kembali. Bukan hanya barangnya, tapi juga rasa percaya yang sempat hilang. "Saya benar-benar tidak tahu harus bilang apa lagi," ucap Avani pelan. "Terima kasih saja rasanya tidak cukup." Samsul hanya tersenyum sederhana, sedikit menunduk. "Tidak apa-apa, Mbak, itu sudah seharusnya," jawabnya. Jawaban itu kembali membuat Avani terdiam. Di benaknya ia membandingkan, tidak semua orang akan melakukan hal yang sama, bahkan mungkin sangat sedikit. Ia lalu menatap Samsul lebih dalam. "Nama kamu siapa?" tanyanya. "Samsul," jawabnya singkat. Avani mengangguk pelan. "Samsul, kamu tahu tidak?" katanya dengan nada serius namun hangat. "Apa yang kamu lakukan ini sangat berarti buat saya." Samsul terlihat sedikit canggung, namun tetap mendengarkan. Avani menarik nafas sejenak lalu melanjutkan. "Saya punya perusahaan," ucapnya perlahan. "Dan saya butuh orang yang jujur, orang yang bisa dipercaya." Samsul tampak terkejut. "Perusahaan?" ulangnya pelan. Avani mengangguk. "Saya serius," lanjutnya. "Kalau kamu mau, saya ingin menawarkan kamu pekerjaan di perusahaan saya. Di luar negeri." Seketika, suasana terasa hening. Samsul terdiam. Wajahnya menunjukkan campuran antara kaget, bingung, dan tidak percaya. "Saya?" tanyanya ragu. "Ibu tidak salah orang." Avani tersenyum kecil. "Tidak, saya justru sangat yakin," jawabnya. "Kebaikan kamu hari ini sudah membuktikan siapa kamu sebenarnya." Samsul menunduk, masih mencoba mencerna apa yang baru saja ia dengar. Ia tidak pernah membayangkan bahwa sebuah keputusan sederhana untuk berbuat jujur bisa membawanya sejauh ini. Saya tidak tahu harus jawab apa," ucapnya jujur. Avani tersenyum hangat. "Tidak perlu sekarang," katanya lembut. "Pikirkan saja baik-baik. Tapi tawaran ini serius." Angin berhembus pelan di antara mereka.
Dua orang dari dunia yang sangat berbeda dipertemukan oleh sebuah kejadian sederhana, namun bermakna besar. Hari itu bukan hanya tentang tas yang kembali kepada pemiliknya, namun tentang bagaimana kebaikan, sekecil apapun, tidak pernah benar-benar sia-sia. Karena terkadang, satu tindakan tulus bisa mengubah hidup seseorang, dan bahkan mengubah arah takdirnya.